Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid wa ammir nahdatal watanid diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin shaimin, jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari Sabtu atau hari yang ketujuh, pagi hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sampai seterusnya dapat melaksanakan atau beribadah puasa. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan semakin berkualitas, supaya bobotnya, kita tentu sangat-sangat mengharapkan supaya puasa ini mudah-mudahan tidak sekedar sukses, bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Harapan kita tentu mudah-mudahan buahnya itu tidak sekedar 1, 2, 3, kalau perlu tidak bisa dihitung jumlahnya. Itu yang kita hajatkan, kita inginkan. Jamaah yang berbahagia, terutama karena bagian saya Al-Quran. Zaman-zaman ini memang banyak yang sudah kita jumpai, sudah kita dapatkan, terutama remaja-remaja kita, dan sangat kita inginkan sebenarnya kita yang tua-tua juga jangan berhenti belajar. Sekalipun mungkin sudah banyak yang kurang dari diri kita, mungkin faktor segala macam, kadang-kadang maklum, banyak di antara kita yang sudah tua-tua ini, tetapi yang disuruh atau yang dipesan oleh agama itu ikhtiar. Artinya tetap belajar, tetap nuntut ilmu. Sekalipun seperti tadi saya katakan itu berat memang untuk menambah bacaan yang baik dari Al-Quran itu, tetapi kita didorong oleh agama tidak berhenti sampai di sana saja. Dia sekedar tahu doang. Apalagi sekarang terus terang memang karena saya guru Al-Quran, jadi
Ya, di tawah mondok alhamdulillah banyak yang kita jumpai yang bagus-bagus bacaannya, di samping banyak juga yang ya asal-asalan, bacanya asal-asalan, tetapi kita kadang-kadang memberikan target sekedarnya bagus bacaan Al-Fatihah. Itu sebenarnya target kita. Kenapa kita targetnya yang sangat minim, sangat sedikit kalau boleh dikatakan demikian, karena dia bacaan kita di dalam sholat itu. Jadi sekurang-kurangnya pitu olat kali dan baca Al-Fatihah itu, kalau saja bacaan itu sudah ya mungkin sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sekurang-kurangnya mendekati sempurna, itu tentu yang sangat-sangat kita harapkan. Jadi nggak berhenti kita mempelajarinya, tetap. Itu sebabnya kalau kita di sana, di tempat saya khususnya, justru kita lebih cenderung untuk memperdalam atau memperbaiki Al-Fatihah itu. Kena menuah bagus di situ bacanya sesuai dengan petunjuk tentunya. Jadi petunjuk orang-orang yang ahli, orang-orang memang yang diarahkan di bidang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kita prioritaskan. Mana-mana bagus Al-Fatihah. Dah. Itu doang, sekek doang dulu, si lain-lain ya silahkan akan menyusul sedemikian rupa. Tetapi yang ingin kita sampaikan pagi hari ini menjelang subuh atau menjelang imsak ini, banyak yang bisa membaca, ya, banyak yang bisa membaca, tetapi semakin banyak lagi yang belum bisa mendengar. Padahal Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia firman Allah, proses turunnya pun sangat menyulitkan. Hanya diterima oleh Rasulullah, kemudian disebarkan oleh beliau. Jadi menurut saya sekarang itu banyak yang sudah bagus bacaannya, terutama remaja-remaja kita itu. Tapi yang saya belum jumpai, artinya belum mampu mereka itu akhlak atau adab untuk mendengar itu. Jadi ya terutama sekali apalagi kalau yang banat subhanallah, saya dengan segala macam ikhtiar, kadang-kadang saya sudah disediakan tempat khusus di ma'had atau di mu'alimat itu untuk membimbing mereka. Kita sudah ikhtiar, berusaha sekeras mungkin supaya begitu mereka datang itu tidak sambil ngomong. Anjuran mulai ngeraos subhanallah, kadang-kadang nggak bisa dikendalikan. Nah itu sebabnya saya mengatakan tadi, yang mendengar itu yang sangat-sangat sulit Al-Quran. Padahal adabnya, akhlaknya itu sudah diatur sendiri oleh Allah. Ini Al-Quran. Makanya sekarang sistem saya, terutama yang banat. Yang banat kalau mereka sudah selesai nyetor hafalan, lebih baik mereka langsung pulang aja. Saya tidak ingin sekali mereka diam di sana ikut mendengar temannya yang lain. Kenapa demikian? Karena mereka membaca juga
tetapi yang mereka baca itu bukan yang dibaca oleh temannya. Jadi pidato belean, karena kadang-kadang pidato sulit sekali kita kendalikan. Padahal oleh Allah di dalam Al-Quran sangat sore, sangat jelas sekali. Ayat 204 dari surah Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi terus terang yang banyak sekali terjadi sekarang itu rahmat yang sangat kita harapkan bercucuran akan mengalir, apalagi kalau tempat itu tempat-tempat khusus, tempat membaca Al-Quran, tetapi sering kita nodai dengan berbagai macam omongan yang kadang-kadang ya tauna asik. Jadi pada waktu kita nyimak temannya membaca itu bukan ikut mendengarkan temannya, ngobrol. Padahal kan pesan ayat yang tadi ini kalau boleh kita katakan akhlak. Kalau ada orang membaca Al-Quran, ya saya juga melihat masih pada waktu kita mendengar misalnya bacaan Al-Quran, ya sekalipun itu dari kaset ya. Makanya kalau bisa sekarang itu nggak usah kaset itu sebenarnya. Apalagi sudah banyak sekali anak-anak kita yang hafal Quran, yang bacaannya juga bagus-bagus, mungkin sangat menarik. Nah, terutama hari Jumat itu. Jadi sebelum masuk waktu itu kan sering diputarkan kaset. Itu banyak yang nggak tahan jamaah kita mendengar kaset itu. Karena kalau mereka betul-betul mendengarnya, saya yakin betul mungkin semua jamaah Jumat yang hadir di Masjid At-Taqwa Pancor ini akan hafal. Saya yakin sekali kalau dia betul-betul memperhatikan, saking seringnya dibaca. Tetapi apa yang terjadi? Ya maklum menunjuk karena kaset dia ngaji kan. Kalau kita milu ngaji ada si lain, jadi tidak fokus ke sana pikiran kita. Aturannya kan sebenarnya menurut adab yang dikatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang kita baca tadi itu kan sudah rapi sekali Allah menuntun kita. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an itu, Al-Qur'an ini, fastami'u lahu, dengar dia baik-baik, perhatikan baik-baik. Kemudian lanjutannya wa ansitu, dan diam. Jadi dia suruh itu ngoros-ngoros tasbih. Jadi jangan baca lain, dengar itu saja. Jadi mirip merangkul khutbah ini. Kalau ada orang baca Quran itu, yang dagaknya bagus bacaan Quran itu, kalau orang sedang sholat, nah ini saya kadang-kadang sangat terganggu sekali dengan begitu banyaknya loudspeaker itu sebenarnya. Di kampung-kampung ini kan pada saat itu orang sedang sholat, sedang itu, sedang ini. Kemudian apalagi nanti ngomongnya macam-macam lagi.
Ini kita akhirnya nggak fokus satu. Kalau mereka seharusnya baca Quran, ya baca Quran yang baik. Nah, ini menjadi pendengar ini yang adabnya sudah diatur oleh Allah sendiri. Jadi fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan diam. Ditekanggu milum baca merangkun apa yang sedang dibaca, perhatikan itu saja. Kan dibacakan Al-Quran itu, Al-Quran ini, maka dengar baik-baik. Ini sih kenangka baru ini banyak kita yang nggak bisa mendengar. Apalagi nasuwayan Allahu Akbar merangkun itu simbimbing sampai ribuan karena ngapal Al-Quran. Kadang-kadang ini itu kelolosan ya, bayangkan 500 doang bilang jera asah tersimak, bayangkan ngumbe beratnya sudah nggak boleh ngomong yang lain, malahan berpikir yang lain juga nggak bisa. Kenapa? Kan kiri kanan dengan pingganan apa. Nah, ini yang adab ini yang kita belum bisa sampai sekarang. Saya mengatakan diri, ya saya tidak mengatakan saya gagal untuk merubah itu, tetapi tetap kita ikhtiarkan. Malahan sengaja kadang-kadang begitu mereka datang langsung kita berikan dia khusus ayat itu, supaya mereka fokus dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi tidak terganggu lain-lain itu, harus kesana saja arahnya. Nah, ini ya potongnya arah bagus. Nah, mungkin dulu pernah, seingat saya waktu awal-awal Ma'had itu dulu dipilih itu siapa-siapa yang bacaannya bagus. Jadi sebelum kita masuk Jumat itu beberapa orang baca Quran dulu. Ini mungkin arah bagusnya. Dan dia muter kaset. Saya tertarik ini ada di Aceh, tempat itu tempat TJB waktu ngisi pengajian itu nggak boleh, mereka nggak mau nerima bacaan kaset-kaset itu. Jadi sangat besar manfaatnya juga. Untuk kedua anak jari itu kan jadi imam suruh dia ya pada. Obat iya ada manfaatan pada ini. Sebelum datang waktu Jumat itu, sebelum ada pengumuman, nah dia dulu membaca, ya mungkin mimpi kita baca Yasin lah, ada seragam. Nah kamu nino aja, terus terang, di nara dan dengar ya terus terang, mun kaset itu, karena kalau saja mereka fokus mendengarkan kaset itu, bawah akan naik nafal itu surah Al-Jumu'ah itu simbaca ini. Lagu kan ada yang wirid itu, wirid ini. Mungkin ada baiknya masjid ini terperluang. Kedang suruh dia jadi imam, dan ini sangat menarik. Memotivasi yang lain, insya Allah melalui dan selesai demen belajar Al-Quran, apalagi menghafal Quran. Muntah manfaatnya langsung, kan itu sekaligus berdakwah nenak baturna dan bagus bacaannya. Ini saya melihat tidak terlalu besar manfaatnya mun kaset-kaset itu. Benar dengan lewat ini dengar mungkin ya, kalau saya kadang-kadang ini kita tepu semenda, tapi ini yang terjadi. Jamaah yang berbahagia, mungkin insya Allah nanti perlu kita ulang-ulangi nyampaikannya. Sering saya di khotbah itu lalu ya itulah memang tidak mudah, karena ini adab, ini akhlak, cara kita mendengar Al-Quran. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.